Jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengucap syukur sangat mudah dilakukan ketika semua baik-baik saja. Mengucap syukur menjadi sangat sulit ketika kita berhadapan dengan masalah. Ayat bacaan hari ini adalah teguran Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak bersungut-sungut. Paulus memberikan contoh bangsa Israel ketika bersungut-sungut di zaman Musa. Tuhan menghukum mereka dan ribuan orang mati. Ini bukan berarti Tuhan marah kepada kita ketika saat ini kita bersungut-sungut. Lewat Yesus kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Tuhan tidak lagi murka dengan manusia. Sebelum Paulus mengingatkan untuk tidak bersungut-sungut, dia telah menegur jemaat di Korintus untuk tidak menginginkan hal-hal jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, dan mencobai Allah. Peristiwa di zaman Musa menggambarkan bahwa bersungut-sungut itu berarti tidak memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidupnya untuk kepentingan diri sendiri dan akhirnya mereka menginginkan hal-hal yang jahat, menyembah uang, harta, bahkan ketenaran, terlibat di dalam percabulan dan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan artinya kita mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, dan bahkan menguji Tuhan. Ini semua akan membawa kita kepada kehidupan yang selalu bersungut-sungut, karena kita tidak pernah akan dipuaskan. Roma pasal 1 ayat 21 mencatat, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Banyak orang yang mengenal Allah, tetapi hidup mereka tidak mengucap syukur alias terus-menerus bersungut-sungut. Akhirnya pikiran mereka sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan diisi oleh kegelapan. Orang yang tidak mengucap syukur akan mengalami depresi karena hatinya penuh dengan kegelapan. Mari kita belajar untuk membuka mata rohani kita, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hal-hal yang kecil di hidup ini. 5 roti dan 2 ikan adalah hal yang sangat kecil dibandingkan dengan ribuan orang yang membutuhkan makanan. Ketika hal kecil ada di tangan Yesus, Dia mengucap syukur kepada Bapa di surga dan akhirnya mukjizat multiplikasi terjadi, yang akhirnya 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan ribuan orang, bahkan ada sisanya. Ditulis oleh Billy Lanta.